Pemirsa, seiring dengan turunnya PPKM, pelevelan PPKM di Jawa Timur, saat ini seluruh sekolah di Jawa Timur sudah bisa menyelenggarakan pembelajaran tatap muka. Nah, namun pada prakteknya masih banyak atau ada sejumlah orang tua yang kurang setuju dengan pembelajaran tatap muka ini dan belum memperbolehkan anaknya untuk menyelenggarakan atau mengikuti pembelajaran tatap muka. Apakah evaluasi dari PTM di Jawa Timur ini dan bagaimana antisipasi dari COVID-19 yang ada di sekolah? Hal ini akan dibahas di Dialog Titik Tengah bersama saya, Fatma Ayu. Pemirsa, Anda menyaksikan Dialog Titik Tengah kali ini membahas terkait dengan mengukur pembelajaran tatap muka dan sudah hadir di studio Metro TV Jawa Timur. Yang pertama ada Pak Athoillah Isfandari selaku ahli epidemiologi Universitas Airlangga. Selamat siang, Pak Atho. Selamat siang, Mbak Fatma. Dan juga ada Pak Fatkul Munir selaku psikolog sekolah di Jawa Timur. Ya, selamat siang Pak Munir. Selamat siang, Mbak Fatma. Iya, saya ke Pak Atho terlebih dahulu. Pak Atho, ini berkaitan dengan mulai dibukanya pembelajaran tatap muka sebulan yang lalu. Apa evaluasi Anda saat ini selaku epidemiologi dari Universitas Airlangga Surabaya? Ya, jadi mungkin kita perlu melihat yang pertama secara umum dulu bahwa memang berdasarkan perhitungan risiko yang sudah dilakukan saat ini hampir di seluruh Jawa Bali ya, saya kira ini memang sudah tidak ada lagi daerah yang berstatus PPKM level 4. Itu sesuatu hal yang menggembirakan. Di Jawa Timur sendiri sebenarnya juga beberapa daerah sudah mencapai level 2 bahkan 1. Tapi secara umum mungkin bisa kita katakan bahwa secara resiko, saya kira kita lebih tepat menggunakan istilah terkendali. Ya, jadi artinya terkendali itu kalau kita kemudian tidak kemudian waspada, maka potensi untuk terjadi kenaikan kasus itu masih tetap terjadi. Bukan berarti pandemi ini sudah tidak ada, tapi terkendali itu membutuhkan effort bagi kita agar tetap mempertahankan upaya yang selama ini kita laksanakan, yaitu beberapa pembatasan-pembatasan mobilitas maupun kerumunan. Jadi prinsipnya seperti itu. Nah, itu yang secara umum ya. Yang kedua, kemudian kalau kaitannya dengan pembelajaran tatap muka, berdasarkan pantauan yang kita lakukan selama ini, memang khusus di Jawa Timur kita belum melihat adanya satu lonjakan kasus maupun kasus-kasus yang terjadi yang disebabkan karena adanya aktivitas pembelajaran tatap muka ini. Walaupun mungkin kalau kita lihat di luar Jawa ada beberapa kasus memang terjadi klaster sekolah. Nah, saya kira memang secara umum bisa kita katakan bahwa dalam masa uji coba ini upaya protokol kesehatan yang diterapkan dalam rangka pembelajaran tatap muka di Jawa Timur ya, saya kira ini sejauh ini masih cukup bagus di dalam cukup terkontrol mengendalikan risiko penularan. Saya kira itu. Ya, saya ke Pak Munir. Pak Munir, dari pandangan psikolog sendiri, ini kan memang ada kerinduan anak-anak dan juga orang tua mendukung anak-anak untuk belajar di sekolah. Nah, dengan turunnya atau seiring dengan turunnya pelevelan PPKM di Jawa Timur ini, apakah itu nanti bisa menimbulkan euforia berlebihan di antara para murid atau juga guru maupun orang tua? Ya, euforia siswa terutama anak-anak mungkin itu bisa terjadi, tapi pengalaman 18 tahun sebetulnya di rumah dan sebetulnya masih ada ruang anak-anak bisa berinteraksi melalui pembelajaran daring maupun di sosmed, dan apalagi dengan sistem zonasi sebetulnya anak-anak tinggalnya nggak berjauhan seperti dulu. Artinya memang ini sesuatu kekhawatiran, tetapi pelaksanaan simulasi sebagai contoh yang dilakukan di Surabaya kemarin dan juga masih dalam rangka melakukan assessment apakah dalam 1 bulan itu kekhawatiran itu muncul, ternyata ya hampir bisa tertib gitu. Anak-anak bisa mengikuti prokes, tetapi
tidak lepas dari karakter anak. Memang harus diingatkan, harus ada simulasi terus-menerus supaya prokes dengan aturan yang ketat itu memang bisa diikuti oleh anak-anak. Artinya selama ini pengawasan dan syarat yang sudah ditetapkan oleh kementerian itu saya kira bisa dijalankan dengan baik dan ketat. Oke, kalau dari Pak Atoi sendiri, apakah saat ini protokol kesehatan ini sudah diterapkan dengan baik, baik itu untuk dari segi sekolahan sendiri, guru, dan juga murid maupun orang tua untuk selalu mengingatkan? Ya, theoretical, ya. Tapi kan artinya, sekali lagi, the devil is in the detail ya. Ya. Jadi artinya kalau misalnya kita lihat satu-satu gitu secara lebih dekat, tentu pasti ada pelanggaran-pelanggaran. Ya. Dan ini yang saya kira tetap harus kita ingatkan gitu ya. Ya, bahwa kemudian tidak ada kasus, kemudian tidak ada lonjakan, saya kira mungkin salah satunya mungkin juga karena hal-hal yang tidak bisa kita jelaskan. Ya. Tapi yang jelas bahwa potensi penularan pada klaster atau di lingkungan sekolah itu sebenarnya yang lebih bahaya posisinya di sini itu adalah orang tua dan guru. Karena kalau kita lihat bahwa secara statistik, ya kasus COVID di anak itu rata-rata selain proporsinya relatif kecil dibanding dengan kelompok usia yang lain. Oke. Dari yang kecil itu rata-rata gejalanya ringan. Oke. Untuk potensi penularan COVID-19 di anak-anak sendiri seperti apa untuk potensinya nanti akan kita bahas di segmen kedua. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan segera kembali usai jeda. Pemirsa, Anda menyaksikan Dialog Titik Tengah kali ini membahas terkait dengan mengukur pembelajaran tatap muka dan masih bersama Pak Athoillah Isfandari selaku ahli epidemiologi Universitas Airlangga dan juga Pak Fatkul Munir selaku psikolog sekolah. Nah, saya ke Pak Ato terlebih dahulu. Pak, ini untuk chance atau saat ini COVID-19 menyerang anak-anak, ini seperti apa sih Pak untuk keadaannya? Ditambah lagi banyak varian baru yang bermunculan seperti varian Delta yang sudah lama muncul sebenarnya beberapa bulan yang lalu dan juga varian Mu. Ini seperti apa perkembangannya? Ya, jadi kalau kita lihat sampai saat ini, sejak pertama kali, ya kita khusus di Indonesia ya, sejak pertama kali kasus dilaporkan bulan Maret 2020 sampai September 2021 ini secara umum sebenarnya penularan pada anak-anak di bawah 5 tahun atau 5 tahun ke bawah itu hanya berkisar 2,9% dari seluruh kasus penularan yang ada dari seluruh kelompok usia. Jadi artinya relatif tidak terlalu tinggi. Dan tingkat severitas kalau itu kita lihat dari angka kematian misalnya ya, karena memang salah satu yang dari COVID ini kan angka kematiannya itu. Pada anak-anak itu hanya sekitar 0,5% dan itu pun pada kelompok anak-anak yang dengan komorbid berat, ya seperti kelainan pada ginjal atau malnutrisi. Ya, sehingga kalau misalnya nutrisi anak-anak dijaga, seandainya terinfeksi maka infeksinya relatif ringan atau bahkan tanpa gejala. Begitu juga di seluruh dunia. Jadi artinya anak-anak ini lebih merupakan penular potensial pada kelompok usia yang lain dan menyebabkan gejala yang lebih berat pada kelompok usia yang lain. Seperti kepada gurunya kepada atau gurunya, orang tuanya orang seperti tua, itu ya. atau kakek nenek yang ada di rumah. Keluarganya yang ada di rumah maupun yang ada di sekolah untuk perangkat sekolah sendiri. Saya ke Pak Munir. Pak Munir, untuk jenjang dari usia, untuk jenjang usia di sekolah dasar hingga SMA ataupun sebelum SD atau di PAUD begitu, ini mana yang paling susah untuk menerapkan protokol kesehatan dari segi psikolog ini? Ya, kalau bukan hanya soal kesehatan, karena memang mungkin dari sisi karakter usianya, memang yang paling susah pengalaman dari kami mendampingi sekolah dan dengan guru-guru ya SMP. Artinya
SD mungkin masih nurut gitu. SMP sudah mulai mencoba, bukan hanya soal kesehatan, tapi perilaku juga sudah mulai dengan teman sebaya ngobrolnya antusias. SMA mungkin sudah mulai lebih otomotif secara umum begitu. Nah, memang tantangannya adalah kesadaran kolektif yang dibangun di Indonesia soal perilaku kesehatan memang belum begitu masih menjadi tantangan, karena gerakan cuci tangan itu sudah lama ya dok. Tetapi saya observasi di sekolah, di rumah sakit, anak-anak yang secara mandiri menggunakan tempat cuci tangan yang disediakan, saya pikir masih minim gitu. Tapi beda dengan orang generasi dulu, memang masuk rumah itu selalu membersihkan diri, itu ternyata dalam banget filsafat untuk kebersihan dan kesehatannya. Jadi saya melihat yang paling rentan untuk sekarang ini adalah anak-anak SMP, jenjang SMP. Oleh sebab itu selalu harus ada simulasi, harus diawasi, selalu diingatkan. Bahkan kami kalau menganjurkan di sekolah-sekolah di Surabaya harus ada simulasi dulu, ada benchmark tertib itu kayak apa, pembelajaran dari tempat-tempat lain supaya anak terbangun kesadarannya bahwa oh begitu. Tapi kalau tidak dirangsang visualisasi yang banyak selain dari apa yang disampaikan oleh guru, nanti lewat. Cenderung siswa di level SMP ini cenderung masih bimbang untuk memilih mana mencari jati diri begitu ya. Saya ke Pak Munir lagi. Pak Munir, berkaitan dengan protokol kesehatan yang memang saat ini harus dibiasakan terus oleh siswa maupun gurunya sendiri, malah kecenderungan siswa ini nurut di sekolah, tapi sepulang sekolah mereka tidak langsung pulang, tapi malah nongkrong dulu. Dan ini seperti apa nih Kak? Apakah sudah banyak dilakukan oleh masyarakat, terutama anak-anak yang ada di Jawa Timur? Ya, inilah tantangan pendidikan kita, kan masih sebatas di sekolah. Sebetulnya fungsi keluarga itu bagian dari pendidikan. Kalau di negara yang sudah settle pendidikan, terintegrasi antara pendidikan di rumah dan di sekolah. Sehingga apa yang dilakukan di rumah, apa yang dilakukan di sekolah juga dilakukan di rumah, yang dilakukan di rumah dilakukan di sekolah. Karena prinsipnya akar dari perilaku kesehatan ini sebetulnya menjaga diri dan menjaga orang lain. Nah, kadang-kadang kalau di kita ini ngasih, aku enggak apa-apa kok, saya sudah vaksin, saya sudah, terus dia padahal pengalaman berharga di 18 bulan ini adalah kita belajar karakternya ada, kalau untuk kesehatan, perilaku kesehatan adalah saya melindungi diri saya dan juga menjaga orang lain supaya tidak tertular, sehingga itu yang harus tertanam betul secara kolektif ya. Kalau masih individu itu kami percaya ada 20, 60, 20. 20 itu akan nurut banget dengan penyesuaian yang ada, prokes yang ada. 60, 50-50, 20 itu angel. Dari wong Surabaya angel, tenan angel. Apalagi ada karakter-karakter tertentu yang harus punya figur otoritas, harus nurut. Nah, itu tantangan kita di perilaku kesehatan gitu ya. Terutama ini tidak diajarkan secara bawah sadar ke anak-anak kita. Semoga Dinas Pendidikan atau pendidik betul-betul menjadikan pengalaman 18 bulan ini menjadi kesadaran. Someday kalau ada hal yang lebih berat, survive-nya udah ada. Saya belajar dari Jepang itu sudah terlatih dia. Cepat recovery-nya begitu ya. Pak Ato, berkaitan dengan kasus COVID-19 untuk di sekolah sendiri, selama ini kan memang belum ditemukan atau belum muncul begitu yang ada di Jawa Timur, jangan sampai begitu ya. Tapi kita melihat seperti misalnya di Sumatera Barat dan juga di Kalimantan Barat, yang di sana ada ratusan sekolah siswa dan juga gurunya sendiri juga terkena COVID-19. Ini seperti apa antisipasinya nih Pak? Ya. Sebenarnya bukannya tidak ada ya, dalam artian bahwa selama pandemi ini saya kira Jawa Timur sudah beberapa kali terjadi kasus penularan dan bahkan klaster di sekolah. Bahkan PGRI sendiri juga beberapa kali mengumumkan jumlah guru ya yang terinfeksi dan bahkan kemudian meninggal ya karena COVID-19, terutama yang kelompok usia tertentu. Nah, artinya bahwa kita tidak melihat adanya kasus ini kan kita batasi sampai mulai dari pada saat pertama kali kita melakukan PTM dalam seminggu ini. Nah, jadi yang terpenting sebenarnya ini adalah pandemi yang saya kira kita belum tahu ya sampai kapan berakhir. Artinya sekali lagi kalau tadi saya katakan bahwa saat ini kasusnya turun,
istilah yang lebih tepat adalah kita bisa mengendalikan penularan, tetapi kembali lagi bila ya terjadi interaksi yang intensif antar sesama manusia, karena penyakit ini adalah human to human ya, transmission, maka pada saat itulah potensi kenaikan kasus akan naik ya, termasuk di sekolah ya, sehingga dalam hal ini maka kita aja lah secara normatif ya, guru sebagai, kalau dari moto pendidikan kita kan ing ngarso sung tulodo ya kan, ing madya mangun karso tut muri handayani. Itu saya kira yang jadi kunci ya. Jadi ya guru harus mencontohkan ing ngarso sung tulodo, memberikan contoh. Masuk cuci tangan, masker nggak pernah lepas ya, bahkan di kantor misalnya yang biasanya merokok, ya sekali ini jangan merokok lah. Karena kalau merokok pasti buka masker. Itu akan dilihat oleh anak. Siswanya ada yang lapor, Dok. Nah, yang lapor itu yang 20% tadi, Pak. Yang 60 tadi ngikut. Kalau di Jawa Timur sendiri, apakah sudah semua guru ini sudah menerapkan hal tersebut, mengingat memang ada 90% yang sudah vaksin dosis pertama dan juga 80% yang sudah dosis kedua. Apakah ini juga menimbulkan guru tersebut euforia untuk tidak menerapkan protokol kesehatan? Ini nanti akan dibahas di segmen ketiga, Dokter. Untuk nantinya akan dibahas di segmen ketiga. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan segera kembali usai jeda. Ya, saya langsung saja ke Pak Ato. Pak Ato, ini kan memang tadi dijelaskan sebelumnya bahwa guru ini mempunyai peranan penting untuk mencontohkan perilaku kepada anak-anak. Nah, saat ini apakah semua guru mayoritas ini sudah menerapkan protokol kesehatan dan juga mencontohkan yang terbaik untuk menerapkan protokol kesehatan di sekolah, terutama di Jawa Timur? Ya, kita belum ada data ya, survei yang terkait dengan kepatuhan itu. Tapi kalau kita lihat dari beberapa kali sidak yang dilakukan oleh pemerintah kota dan provinsi, itu masih ditemukan ada beberapa sekolah di mana gurunya masih melanggar protokol kesehatan ya. Persentasenya mungkin masih belum bisa dihitung, tapi artinya fenomena itu ada. Nah, itu yang kemudian menjadi potensi terjadinya penularan. Dan mungkin begini ya, saya kira memang harus ada skema mitigasi ketika penularan itu terjadi ya. Nah, misalnya kita harus siapkan apa yang kalau dalam ilmu epidemiologi disebut sebagai surveillance atau pengamatan terus-menerus terhadap kasus. Jadi artinya bukan hanya protokol kesehatan yang dipantau, tapi juga mereka yang terlibat dalam PTM, guru dan siswanya harus dipantau kesehatannya setiap hari. Nah, pemantaunya ini bisa dari guru atau mungkin melibatkan si anak itu sendiri. Atau juga Satgas COVID-19. Ya, Satgas. Kalau misalnya mungkin dibentuk Satgas yang komponennya guru dan siswa. Ya, jadi kalau siswa itu artinya bisa dari OSIS ya. Atau bahkan kalau saya sejak awal dulu sebelum ada PTM saya mengatakan bahwa ini harus melibatkan secara aktif komite sekolah. Ya, dalam hal ini adalah guru, wali murid. Nah, surveillance itu adalah memantau setiap keluhan kesehatan, baik yang dirasakan atau bahkan tampak. Jadi misalnya ada siswa yang bersin, batuk dan sebagainya, itu harus segera kemudian dicek, begitu. Dan memang nggak boleh ragu. Dan itu juga sudah dibentuk sebenarnya untuk pihak sekolah, tapi belum tahu untuk efektivitasnya seperti apa. Oke, saya ke Pak Munir. Pak Munir, dalam konteks kepatuhan sendiri, ini dari segi pendidikan psikolog sendiri, apakah di Jawa Timur ini masih banyak daerah yang susah menerapkan protokol kesehatan, terutama di sekolah, baik dari segi murid maupun siswa ataupun guru? Ya. Artinya pengalaman pandemi COVID ini kan sebenarnya kita jadi tahu kan bahwa sebetulnya kerja untuk membangun kesadaran masyarakat tentang kesehatan yang sederhana aja, cuci tangan, itu masih menjadi tantangan gitu. Bukan hanya anak-anak, tapi karena memang tidak masuk dalam kesadaran untuk membawa perilaku kesehatan itu sendiri. Jadi dengan demikian bahwa
memang perlu adanya kontrol, pengawasan, dan kita sudah tahu bahwa ada indikasi awal orang kemasukan virus seperti apa itu terjadi sampai itu harus muncul dari kesadaran bersama untuk saling mengontrol, saling mengingatkan. Karena bukan hanya masyarakat umum, kadang-kadang orang tenaga medis juga mengatakan aku tidak apa-apa, padahal dia ternyata menularkan gitu. Karena ternyata pengetahuan aja tidak cukup. Ya. Pengetahuan artinya harus ditunjang oleh sikap yang kuat. Betul. Tapi saya belajar dari orang yang pengetahuannya bagus, sikapnya bagus, pendekataannya bagus. Sama dokter yang pengetahuannya menangani betul, sama yang tidak menangani COVID itu berbeda. Saya lihat cara mereka bersikap terhadap COVID ini. Saya lihat. Artinya ini adalah tantangan sebetulnya. Nah, saya pikir pendidikan, institusi pendidikan menjadi hal yang penting dan harus bersinergi dengan pendidikan keluarga. Karena kalau keluarga itu menanamkan betul, mengajarkan tentang kesehatan ke anak-anaknya, maka nanti apa aturan yang ada di sekolah itu mudah diikutin oleh anak gitu. Tapi kalau nggak sama, ya itu tadi, di rumah nggak ada masalah. Terakhir, Pak Munir, untuk saran sendiri bagi sekolah yang ada di Jawa Timur agar nantinya COVID-19 ini bisa terhindarkan di klaster, terutama di klaster sekolah ini, seperti apa untuk sarannya? Ya, artinya prokes ketat itu ukurannya karena itu sudah rekomendasi dari Satgas, di epidemiologi juga, selama itu tidak crowded, tidak terjadi aktivitas yang cukup lama bersama-sama, itu saya pikir itu sudah betul. Dan yang penting adalah mensimulasikan terus-menerus karena kesadaran ini belum terbangun. Kita masih meragukan harus mencontohkan harus selalu ada simulasi. Saya selalu ada simulasi sebelum mulai pembelajaran, ada simulasi yang dilihat secara visual, bukan hanya melihat gurunya tapi visual. Terakhir Pak Ato, untuk sarannya kepada sekolah maupun pemerintah di Jawa Timur. Ya, baik, bahwa kondisi sekarang ini dengan kasus harian masih sekitar 2000-an secara nasional ya. Jadi kalau dari madhab kesehatan, tentu saya akan bilang bahwa ini belum waktunya PTM, ya. Risiko masih ada. Tetapi di sisi lain, saya kira memang kebutuhan siswa terkait dengan pembelajaran tatap muka setelah 18 bulan, saya kira juga perlu dipertimbangkan juga. Sehingga menurut saya ada dua hal yang harus dilakukan. Yang pertama adalah surveillance tadi yang saya sampaikan. Pantau kesehatan, keluhan kesehatan pada mereka yang datang ke sekolah. Dan jangan ragu untuk menindaklanjuti. Dan yang kedua, tindak lanjutnya ini bisa pengobatan. Yang kedua, bisa lebih luas lagi, yaitu jangan ragu untuk tarik ulur. Ketika itu ada kasus, kita berarti ada pelonggaran dan juga ada pengetatan begitu, harus tahu rem dan juga gasnya seperti dan apa. Itu jangan ragu untuk dilakukan. Baik, terima kasih Pak Ato dan juga Pak Munir membahas terkait dengan mengukur pembelajaran tatap muka terutama di sekolah yang ada di Jawa Timur yang saat ini sudah 100% dibuka begitu ya, secara bertahap dan juga berkelanjutan. Nantinya semoga pembelajaran tatap muka di Jawa Timur ini bisa berjalan dengan aman dan tidak menimbulkan klaster di sekolah. Pemirsa, saya Fatma Ayu pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa. Sehat selalu.